Saat terik matahari tampak sepasang bola mata, tak pernah lelah mencari, siap selalu tak terlena. Saat senja telah tiba, termaram lampu mulai nyata. Topi baret coklat itu setia menutupi wajah ceria. Detektif Titus siap sedia selidiki setiap perkara. Kebenaran kan selalu dibela, tantangan juga dihadapinya. Detektif Titus siap sedia membantu mencari solusi, memikir dan mengatur strategi untuk mengungkapkan sebuah misteri. Siapa yang berani mengirim surat ancaman seperti ini? Apa jangan-jangan Titus sudah tahu aku mengawasinya? Hah? Kenapa berkas-berkasnya berserakan di lantai? Ini. Halo? Halo? Siapa di sana? Kamu pasti yang selama ini menerorku, kan? Apa maumu? Hah? Hei, jangan diam saja. Siapa kamu? Aku tidak sabar melihat ekspresi marah orang itu. Kurang ajar. Tunggu dulu. Suara tadi seperti suara salah satu anak buah Bulpan. Jangan-jangan. Nggak ada. Nggak ada. Semua berkas kerjasama dengan Bulpan hilang. Ini semua pasti ulah Bulpan. Paket. Lempar paket ini ke depan pintu. Oke. Hei! Bengal Pak meledak. Kurang ajar. Berani-beraninya mengganggu seorang Bulpan. Pokoknya kalian para polisi harus segera mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mengerti? Setelah kami selidiki, ledakan ini berasal dari paket yang diantar oleh George tadi malam. Dan paket itu berisi bahan peledak. Paket? Sepertinya benar, sobekan ini ada hubungannya dengan ledakan yang terjadi. Tadi aku melakukan penyelidikan di gang belakang dan menemukan sobekan kertas pembungkus ini. Mungkin kertas ini terbawa angin pada saat ledakan terjadi. Gak usah ikut campur. Kapten Iron, cepat tangkap Kapten Iron. Dia pelakunya. Lihat, ada namanya di kertas pembungkus paket itu. Buktinya sudah jelas. Tunggu dulu, belum tentu Kapten Iron pelakunya. Lagi pula tulisan Kapten Iron itu dicoret. Diam kamu. Ayo cepat tangkap Kapten Iron. Aku tidak melakukannya. Diam. Bukti sudah jelas. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Kemarin seharian aku sibuk melayani pembeli di restoranku hingga larut malam. Banyak saksi yang bisa memperkuat alibiku. Bisa saja kan kamu pergi menyelinap keluar atau menyuruh orang untuk mengirim paket itu? Sudah aku bilang bukan aku, Bulpan. Lagi pula untuk apa aku menghancurkan Bengal Pub? Alah, kamu mungkin masih berpikir kejadian keracunan di restoranmu beberapa waktu lalu itu ada hubungannya denganku, ya kan? Dan karena itu, kamu dendam dan sengaja menghancurkan pubku. Bukan aku pelakunya. Tentu saja kamu tidak akan mau mengaku. Sudah. Jangan bikin keributan di sini. Pokoknya aku nggak mau tahu.
Dia harus ditahan sampai ada bukti yang jelas kalau dia benar-benar tidak bersalah. Maaf, Kapten. Untuk sementara, Kapten harus mendekam terlebih dahulu di sini sampai ditemukan bukti-bukti lainnya. Titus, tolong selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Kapten. Serahkan saja padaku. Silakan, Bos. Ada apa lagi? Apa benar tidak ada orang lain lagi yang kamu curigai selain Kapten Iron? Dalton. Sikapnya membuatku kesal. Dalton? Memangnya ada apa? Sial. Gara-gara restoran si Kapten Iron buka lagi, pubku jadi sepi. Bahkan hari ini sama sekali nggak ada yang datang. Menyebalkan. Sabar, Bos, sabar. Iya, nggak lama lagi Pak Bos pasti ramai. Sabar. Bisa diam gak kalian? Aku sudah tahu semua perbuatanmu kepadaku. Jadi, stop menggangguku. Ada apa, ha? Datang-datang langsung marah-marah gak jelas. Kamu mungkin berhasil melenyapkan semua rahasiamu dan kerjasama kita selama ini. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Lihat saja, Bupan. Aku tidak main-main. Hei, Dalton, tunggu. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mengancamku. Kalian juga. Bukannya hadang dia, malah diam saja. Aku takut sama Dalton, Bos. Iya, aku juga. Dasar pengecut. Bikin tambah kesal saja. Maaf, Bos. Tidak lama setelah itu, aku mendengar kabar kalau pubku meledak. Ayo, cepat tutup pintunya. Iya, Bos. Bulpan yang pulang bersama Axel dan Xerxes mendapat ancaman dari Dalton. Tidak lama setelah itu, sekitar jam 8 malam, George datang melempar paket yang ternyata berisi peledak. Untungnya, tidak ada korban jiwa karena Bulpan menutup pubnya lebih awal. Dan setelah tadi kuselidiki, aku menemukan ini. Karena itulah Kapten Iron dicurigai. Sekarang, kita mulai penyelidikannya. Vira, kamu datangi si pengantar paket. Cari tahu lebih detail terkait paket yang dikirimkan ke Bengal Pub. Bobit, kamu cari tahu tentang alibi yang bisa memperkuat Kapten Iron ke para pekerja ataupun pelanggan di sana. Dan aku akan mencari tahu ada apa dengan Dalton. Ada apa, Dalton? Kamu baik-baik saja? Nggak usah ikut campur. Mau apa kamu kesini? Aku hanya ingin bertanya soal masalahmu dengan Bulpan. Kenapa kamu mau tahu soal itu? Semalam terjadi ledakan di Bengal Pub dan aku sedang menyelidikinya. Mungkin saja... Bukan aku pelakunya. Kalau kamu atau polisi tidak percaya, aku akan mengirimkan rekaman CCTV rumahku. Kalian bisa memastikan kemarin aku seharian di rumah. Bahkan untuk makan saja, aku memesan di restoran Kapten Iron lewat telepon. Aku hanya keluar sebentar untuk menghampiri Bulpan. Itu pun karena aku begitu kesal dengannya. Oke, lalu apa yang membuatmu... Gimana hasil penyelidikan kalian, teman-teman? Tadi aku sudah bertemu dengan George. Memang ada yang aneh dengan paket itu. Ada apa, George? Ini aneh. Aku yakin sekali kalau seluruh paket yang aku bawa sudah sesuai dengan daftar pengiriman. Tapi aku tidak menemukan paket untuk Bengal Pub di dalam daftar itu. Coba tolong kamu ingat-ingat. Apa ada sesuatu yang aneh dengan paket itu? Paket itu dibungkus dengan kertas coklat, lalu... Oh, ada tulisan yang dicoret. Cuma aku lupa tulisan apa yang dicoret. Dan ada catatannya. Catatan? Iya, catatan untuk melempar paketnya ke depan pintu. Lalu... aku baru sadar. Tidak ada barcode scan pengiriman di paket itu. Terus, gimana caranya paket itu ada di motorku ya?
Sepertinya ada orang yang meletakkan paket itu di motor George tanpa dia sadari. Itu juga yang aku pikirin, Titus. Tapi George gak tahu kapan dan bagaimana paket itu bisa ada di motornya. Dia bilang kalau dia mengingat kejadian yang menurutnya aneh, dia akan menghubungi kita. Lalu, bagaimana dengan penyelidikanmu, Bobit? Kata salah satu pelayan di sana, Kapten Iron emang sibuk banget dan gak pergi kemanapun sampai terjadi ledakan di bengkel pub itu. Jadi, kayaknya emang bukan Kapten Iron deh pelakunya. Dan yang paling penting, Kapten Iron mengeluarkan kentang rasa keju dengan mozzarella di atasnya. Enak banget. Bobit! Sejauh ini juga tidak ada bukti yang mengarah ke Dalton. Tapi ada yang aneh dengan sikapnya. Dia seperti ketakutan. Bobit, gimana soal konfirmasi yang aku tanyakan tadi? Apa benar Dalton seharian kemarin memesan makanan di Kapten Iron? Iya, Titus. Di jam 10 pagi, dia memesan telur goreng. Lalu, di jam 1 siang, dia memesan sup rumput laut. Dan di jam 7 malam, dia hanya memesan kentang goreng. Dan menurut keterangan pekerja yang